Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Badak Banten. Ini udah lama saya nggak bikin video untuk YouTube saya. Jadi pembahasan untuk malam ini yang akan saya bahas itu kapan idealnya murai batu kita untuk dilatih lomba. Jadi banyak banget para majikan, para sahabat-sahabat saya, mereka yang tidak sabar, yang tidak bisa menahan. Padahal demi kebaikan sahabat-sahabat sendiri sebetulnya. Jadi akan saya bahas untuk malam ini, kapan sih murai batu kita dari trotol itu bisa dilombakan. Jadi jawaban saya, ini pertanyaan dari teman-teman di Instagram saya. Jadi idealnya gini, dari pastol itu tidak bisa memaksakan kehendak majikan, tapi kondisikan burungnya, usia burung itu jangan terlampau dini. Terlampau dini majikanlah yang sangat merugi. Jadi yang paling gampang itu di usia berapa? Saya menjawabnya di usia 4 tahunan juga. Kadangkala ada yang bermental soft dan bermental fighter. Untuk pastol banyak juga yang bisa memperlihatkan bakat mental tempur dia itu bagus. Bukan berarti dia itu siap tempur. Jadi majikan inilah yang sebetulnya kurang teliti. Majikannya kurang sabar. Sebetulnya kerugiannya di jangka yang akan panjang, bukan di jangka pendek. Banyak di lapangan saya dapat info, dapat WA, telepon dari beberapa sahabat-sahabat. Jadi mereka mengatakan, "Bah, burung saya pastol, 2 minggu sekali saya pakai lomba. Burung ini begini dan begini dan begini dan begini." Sebetulnya jawabannya itu saya cukup mudah dan simple untuk menjawabnya. Karena burung itu pertama belum mampu untuk bertanding. Burung itu belum sanggup untuk dilatih. Tapi majikanlah yang menginginkan kehendak. Jadi kesalahan inilah yang membuat burung menjadi troubleshooting. Banyak teman-teman yang tidak sabar. Banyak teman-teman yang lalai, memaksakan kehendak. Memang bisa sebetulnya di mabung kedua itu kurang lebih 1,5 tahun. Dari beberapa pengalaman saya yang saya temuin, mereka menunjukkan bakat, tapi bukan menandakan burung itu siap tempur. Inilah yang banyak terjadi. "Bah, burung saya menang, burung saya ini, gini." Res pertama oke.
di season 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan sesudahnya, oh bah main lagi, tampil lagi, burung masuk lagi. Sebetulnya Anda itu salah. Jangan bangga karena burung itu menjerit, sebetulnya menjerit karena ketakutan. Bisa juga menunjukkan dia teriak seperti itu menandakan dia takut. Dampaknya mulai nanti akan ada tanda-tanda. Inilah yang majikannya lalai, yang bisa saya bilang lalai itu mereka akan menunjukkan sikap yang tidak bagus, tidak baik, menunjukkan penurunan performa. Pertama, burung ngetem. Kedua, burung meruji. Yang ketiga, matuk ornamen, baik itu sangkar, tempat makan, karpet, atau turun ke lantai. Disinilah kesalahan-kesalahan para sahabat. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan momongan harus tampil bagus, karena semua itu tergantung dari kualitas mental tempur anakan itu sendiri, momongan majikan masing-masing, gen, umur, pola rawat itu sangat berpengaruh. Jadi gen bagus, pola rawat standar, simple, sederhana, tapi ada perlawanan. Begitu juga dengan pola rawat setelan tinggi, burung gacor. Pada saat dibawa dilatih atau di pinggiran atau di lapangan, burung mandek berbunyi. Tandanya mental tempur fighternya dia tidak ada sama sekali. Dia gacor karena EF, dia gacor karena birahinya meledak, dia gacor karena birahinya tinggi. Ujung-ujungnya burung itu akan merayu, bukan fighter. Dan yang ketiga yang saya akan bilang, burung itu akan drop, burung itu akan turun, burung itu tidak akan pernah mau lagi tampil di season selanjutnya. Inilah yang membahayakan, inilah yang merugikan teman-teman semua. Bah, kok lama sekali saya harus menunggu? Ya, jawabannya sabar. Kalau mau dibilang memang Anda pemain, biasanya pemain-pemain sektor tengah, papan atas, mereka tahu, mereka sudah paham, mereka sudah banyak ilmu dari pelajaran-pelajaran yang kiri, kanan, depan, atas, bawah, semua sudah pasti itu. Tidak ada dengan namanya istilahnya burung muda tampil. Banyak yang juara, bah, oke, katakanlah, tapi penurunan performanya burung itu sendiri nanti step by step akan turun. Bagus di awal, rusak di akhir, atau bagus di akhir, bisa bertahan sampai jangka panjang. Tinggal pilih mana yang Anda sukai. Itu masukan-masukan dari saya. Muda sekolah, mapan juara. Atau sebaliknya, muda rusak, mapan tinggal buang. Jadi inilah kunci dari dimana yang sering kali saya bahas, bahwa mempertahankan mental tempur itu, saya sering bilang, saya sering ingatkan, hati-hati dengan mental tempur.
Terus kapan Mbah waktu idealnya? Saya udah bilang tadi, di usia 4 tahunan. Jadi disitulah mulai ada birahi, mulai ada kematangan. Disitulah mulai ada dia sifat untuk mengawin. Walaupun tidak ada pasangannya, burung yang mau berbunyi itu tandanya sudah siap untuk kawin. Di saat musim-musim kawin dia akan memancing, dia akan memperlihatkan, dia akan menarik perhatian. Sebetulnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya, untuk yang pemula-pemula nih, saya berikan masukan seperti ini supaya tidak ada kesalahan-kesalahan. Bukan berarti saya menjatuhkan, bukan berarti saya si Abah masukannya kurang berkenan di hati saya, atau mungkin enggak juga, burung saya tampil, silakan, monggo, siap-siap untuk kedepannya. Jadi gimana baiknya pola rawat untuk teman-teman, silakan. Oke, untuk sahabat saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.